siang ini? Iya, waalaikumsalam Bu Ros. Alhamdulillah Ibu, ini baru pulang sekolah ini Ibu, ya. Alhamdulillah udah nyampe rumah tadi macet-macet Ibu. Oh ya, maaf ya Bu, saya ini baru ada waktu kayaknya nih untuk menghubungi Ibu. Sepertinya dari wajah Ibu nih, Ibu penuh beban gitu. Iya, Apa nih kira-kira yang perlu kita bicarakan nih? iya itulah Ibu. Terima kasih sebelumnya nih Bu, Ibu udah memberikan waktu kepada saya ya Bu. Memang kemarin saya telah menghubungi Ibu gitu Ibu. Saya ini memang lagi resah, gundah, gelisah ini Bu. Ada sedikit permasalahan kebetulan ini Bu. Hmm. Boleh Ibu ceritakan permasalahan Ibu yang sedang Ibu hadapi? Iya Bu, itulah saya menghubungi Ibu ini bertujuan supaya setidaknya ingin menemukan solusi lah gitu Bu, dengan permasalahan saya sedikit banyaknya bisa mendapatkan masukan dari Ibu begitu Ibu ya. Nah, itu tujuannya. Oke. Mudah-mudahan ya Bu, dengan Iya, perbincangan ini nanti permasalahan Ibu bisa terselesaikan. ya, amin Ibu. Nah, begini Bu, yang menjadi keresahan saya ini Bu, saya ini kan mengajar di kelas tinggi ya Bu, di kelas 5 gitu Bu. Nah jadi siswa saya ini berjumlah 26 orang. Nah dari 26 orang ini ada satu siswa yang agak menjadi pikiran sama saya gitu Bu. Nah karena di kelas 5 ini memang siswa ini belum namanya Firman gitu Bu, dia belum bisa bisa apa-apa sesuai dengan umurnya gitu Bu. Oh ya. Mm-mm. Apakah Ibu sudah pernah menelusuri permasalahan Ibu ini? Tadinya saya kan si Firman ini kan memang dia orang yang seorang anak yang nggak bisa nulis dan membaca untuk kelas 5 gitu Bu. Jadi kan harusnya di kelas 5 setidaknya membaca bisa lah gitu ya Bu ya. Tapi dia ini Ya. masih membaca permulaan itu masih mengeja-eja dan memahami soal memang susah gitu Bu. Nah, jadi saya udah bertanya-tanya juga gitu Bu sama guru-guru sebelumnya ya kan Bu untuk hal ini. Lalu menurut Ibu, pengamatan Ibu lah ya, mengapa dia seperti itu Bu? Nah, jadi menurut pengamatan saya Bu, kenapa dia seperti itu, saya telah coba tanya-tanya sama kelas 4, wali kelas 4, 3 juga, kenapa dia seperti itu. Mereka mengatakan kalau Firman ini dia dari keluarga yang bisa dikatakan broken home lah gitu Bu. Ayahnya dan ibunya berpisah gitu dan dia tidak tinggal dengan orang tuanya Bu. Ternyata dia Bu Firman ini. Oh ya, kasihan kita ya. Eee, Mm-mm. dia, korban dari, orang tua. Iya. Jadi, kira-kira menurut Ibu ya, dari hal yang seperti itu kondisinya, apa yang Ibu, harapkan dari siswa tersebut? Kalau, Ibu nanti dapat gitu meningkatkan, cara belajar dia? Ya saya ingin Firman ini setidaknya bisalah untuk memahami pembelajaran karena bagaimanapun juga nanti kan dia di kelas 6 ya Bu. Kalau dia begini terus gitu Bu, tugasnya tidak diselesaikan, kemudian dia nggak paham apa yang harus dijawabnya, dia nggak bisa untuk memahami soal, saya takut nanti di kelas 6 dia menjadi agak susah untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi gitu Bu. Apakah, Ibu, pernah melakukan beberapa metode itu untuk, pembelajaran yang akan Ibu ajarkan kepada dia nantinya? Nah iya Bu, jadi saya ini kan lihat si Firman ini dia kalau untuk pembelajaran yang yang monoton lah begitu ya Bu ya. Nah dia tuh nggak bisa untuk menerima latihan pun dikerjakan 10 atau 5 soal, satu pun belum tentu selesai sama dia. Itu belum jawabannya Bu, kadang-kadang soalnya aja nggak tahu ditanya A, yang dimaksud dia B begitu Bu. Mhm. Nah jadi saya carikan saya pikir-pikir lah gitu ya Bu ya, apakah dia ini cara belajarnya dia nggak suka gitu Bu. Saya cobalah kemarin itu kan Bu, memberikan game-games gitu Bu, untuk Mhm. menjawab-jawab pertanyaan. Nah dia mulai mulai tuh Bu, mulai mulai menyampaikan lah, mulai bisa paham lah sedikit-sedikit begitu Bu.
Nah, itu metode yang saya gunakan untuk si Firman ini, Bu. Oh, luar biasa Ibu ya. Bisa Ibu mencari metode-metode yang menarik buat anak murid Ibu ini ya. Iya. Kemudian kalau kita bikin perankingan gitu ya kepada anak Ibu yang susah tadi belajar ini, kira-kira ranking berapa Ibu akan letakkan anak Ibu yang seperti ini? Kalau saya nilai gitu Bu dengan solusi yang saya terapkan tadi Ibu, dari kita kasih 1 sampai 10 lah Ibu rate-nya Ibu ya. Saya nggak muluk-muluk sih sebenarnya Bu. Saya apa namanya nggak harus Firman ini bisa paham dapat nilai 10 terus gitu enggak Bu. Setidaknya untuk dia bisa paham memahami soal, tahu perintah soal, kemudian bisa menjawab walaupun itu belum tentu benar semua, itu nggak masalah bagi saya Bu. 5 atau 6 saja, di angka 5 atau 6 saja saya udah sangat bersyukur Ibu untuk ini gitu Bu. Nah, jadi makanya dengan solusi ini apakah apa namanya, ya saya akan coba gitu Bu, apakah bisa untuk merubah Firman yang tadinya malas-malesan, yang kurang perhatian, dengan gaya belajar dan minat yang dia suka itu mudah-mudahan bisa lah Bu merubah pemahaman dia gitu Bu. Baik Ibu, selanjutnya ya, rencana yang Ibu lakukan itu bagaimana langkah-langkahnya yang akan Ibu lakukan? Nah, itu tadi lah Bu, saya lihat kan Bu, Firman ini memang nggak fokus dia kalau dalam pembelajaran bersama-sama sama teman-teman itu dia nggak fokus gitu Bu. Dia apa namanya lebih banyak nggak bisa dia masuk kalau kita rame-rame. Jadi rencana saya Bu di luar jam pembelajaran saya akan berikan tambahan untuk dia gitu Bu. Nah, kemudian itu di luar jam pembelajaran. Kalau di dalam jam pembelajaran mungkin saya akan khususkan, saya akan lihat keinginan dan kebutuhan dia gitu, Bu. Dan Firman ini memang lebih sukanya untuk bergerak-gerak gitu, Bu. Kalau kalau ada ice breaking itu dia semangat sekali. Atau ada permainan game-game literasi itu dia suka sekali gitu, Bu. Tapi kan nggak semua pembelajaran akan begitu ya Bu. Maksudnya ada juga lah pembelajaran yang ini gitu Bu. Nah, saya akan lebih banyakkan itu aja mungkin di kelas Bu, supaya Firman ini juga mau ikut terlibat begitu Ibu. Berarti dia dalam menulis juga belum bisa diterapkan sepertinya ya Bu? Iya, tapi Dia kalau hanya untuk bisa menyampaikan berbicara dia bisa Bu. iya, Berbicaranya iya, dia bisa, tapi menulis itu dia yang tinggal-tinggal gitu Bu. ya Heeh. itu bagaimana cara Ibu mengatasinya seperti itu? Nah, kalau dalam Mengatasi iya, kalau dalam tidak menulis supaya itu dia mau menulis. iya, Ya, mungkin saya akan cari-cari game-game literasi yang menulis gitu Bu. Misalnya dia kan suka apa bergerak gitu Bu. Nanti apa yang dilihatnya dia tulis gitu Bu. Jadi capaian hasil dari game itu berupa tulisan. Jadi dengan begitu kan mau tak mau dia akan ditulisnya juga gitu Bu. Walaupun cuma kalimat gitu. Misalnya saya mengumpulkan kata-kata benda gitu ya Bu ya. Saya taruh bendanya, lalu dia cari benda itu, lalu apa bendanya itu dituliskan. Mungkin itu untuk memancing dia bisa menulis kali Bu. Itu akan saya lakukan Bu. kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun rencana Ibu ini? Nah, kebetulan Ibu, saya ini kan apa namanya di kelas itu adalah kita kan satu level itu bertiga ya Bu ya. Nah, ada kelas sebelah guru satu level 5 kelas 5 lain gitu Bu. Nah, kebetulan Ibu itu apa namanya dia tinggal dekat dengan rumah Firman. Nah, jadi saya banyak dapat informasi lah dari si ibu ini gitu Bu. Nah, katanya juga Firman ini suka main guli kelereng gitu Bu. Nah, jadi saya akan banyakkan mungkin metode-metode di permainan biar dia bisa tertarik untuk belajar gitu Bu. Iya ya. Berarti Ibu ngajak dia dengan cara bermain aja ya, belajarnya terus ya Bu ya? Iya, Oh, iya biar ya. dia suka, biar dia ini gitu Bu. Oke Ibu, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Nah, sebenarnya kalau di pembelajaran aktif kita kan sudah 1 minggu berjalan ya Bu ya. 1 minggu berjalan, saya sudah lihat gitu Bu, sudah pantau-pantau juga dan sudah cari tahu juga kepada orang sekitar dekat Firman, orang tuanya udah pernah saya telepon, tapi ya begitulah Bu, karena dia tidak tinggal sama orang tua. Kemudian ke teman-teman guru wali kelas lain juga sudah. Seminggu ini sedang saya pantau dan rencananya Bu, ini mulai Senin depan lah gitu Bu. Senin depan kan saya akan coba karena kita butuh
rencana juga kan Bu, apalah ini untuk yang sesuai. Jadi anak lain juga nggak merasa terabaikan gitu Bu. Ya, Walaupun saya benar. tujuan fokusnya ke firman, saya ingin siswa lain juga nggak terabaikan begitu Bu. Kapan kira-kira bisa Ibu melaksanakan rencana Ibu ini, Bu? Ya itulah Bu, insya Allah mungkin mulai Senin depan lah kayaknya Bu ya, Ini ya. pertemuan berikutnya begitu Ibu. Iya. Berarti kalau dalam minggu depan waktunya udah dekat ini ya Bu ya. Berarti rencananya sudah tersusun rapi ya Bu. Komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Nah itulah Bu, saya ya karena ingin untuk firman gitu ya Bu ya, supaya dia ini siap lah nanti karena udah di kelas tinggi, di kelas 6 dia siap untuk menerima pembelajaran yang udah tinggi juga gitu Bu. Jadi saya berkomitmen ya ingin merubah cara firman untuk cara belajar dia yang masih main-main gitu Bu, yang masih nggak menganggap serius gitu Bu. Dengan apa cara namanya, dengan menimbulkan keinginan dan kebutuhan dia. Jadi saya akan coba untuk supaya dia bisa menerima pembelajaran sesuai dengan keinginan dia Bu. Jadi nanti di kelas 6 dia sudah mulai merasa, oh ini ternyata asik loh ini belajar gitu Bu. Nah itu rencananya Bu. Komitmen saya seperti itu. Semoga rencana yang dapat Ibu rencanakan tadi ya, dapat berjalan dengan lancar gitu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan ini? Ya Bu, alhamdulillah Bu. Tadinya kan saya ini dengan solusi yang saya cari sendiri gitu ya Bu ya, saya masih mikir apa ini bisa nggak ya diterapkan, apa bisa merugikan nggak ya dengan anak yang lain gitu ya Bu ya. Ternyata alhamdulillah gitu Bu, setelah bincang-bincang dengan Ibu, saya mendapatkan keyakinan lah untuk diri saya bahwa solusi yang saya berikan ini bisa saya jalankan dengan baik gitu ya Bu. Nah Ya. mudah-mudahan juga bisalah untuk terbaik untuk firman ke depannya. Ya, baiklah Ibu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya untuk saat ini yaitu aja sih Bu yang mengganggu saya sekali ya Bu ya, karena gimana pun juga kan Ibu kita sebagai ini apa namanya, apalagi wali kelas gitu ya Bu ya, maunya kan siswa itu memang betul-betul bisa lah dapat lah senang lah di dalam kelas itu ya Bu ya. Kemudian kalau bisa semuanya itu memang happy untuk datang ke sekolah gitu Bu. Itulah yang mengganggu sekali saya, mengganggu pikiran. Kadang-kadang pergi sekolah itu tahap apalah yang salah gitu Bu ya, kenapa lah firmannya nggak bisa mengikuti begitu ya Bu ya. Nah jadi untuk saat ini inilah dulu Bu. Mudah-mudahan nggak tak ada lagi resah gelisah ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan saja ya Bu ya, permasalahan Ibu dapat terselesaikan dengan baik. Iya, terima kasih Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu waktunya Ibu ya telah meluangkan kepada saya. Kemudian terima kasih juga telah meyakinkan saya terhadap solusi yang telah saya temukan gitu Bu. Saya sekarang jadi yakin, jadi mantap gitu Bu untuk menjalankan solusi ini. Ya, sama-sama Ibu Mega. Kita tutup Iya dulu ya Bu. pembicaraan kita ya Ibu. Iya, terima kasih sekali lagi ya Bu. Iya, terima kasih waktunya. Saya mohon izin Ibu, saya pamit dulu. Iya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.